Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalna rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin wa muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Saat ini kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Disinilah kesabaran kita, keimanan kita, ketakwaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan suci yang penuh pengampunan, bulan suci yang penuh maghfirah. Allah melupangkan pahala orang-orang yang berpuasa. Kalau di bulan selain bulan Ramadan, Allah melipatkan pahala 10 sampai 700. Tapi di khusus di bulan suci Ramadan ini, Allah melipatkan ila masya Allah. Di bulan suci Ramadan, kita pun mengetahui bagaimana banyak sekali pahala-pahala yang bisa kita capai. Kita sering mendengar istilah 5 sukses Ramadan. Ini kita kejar. Kalau dalam suatu perusahaan itu ada istilah setting goal. Ketika ingin mencapai suatu pencapaian, maka perusahaan itu harus membagi langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh oleh perusahaan itu, sehingga target yang dicapai itu bisa tercapai. Begitu juga kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Ada beberapa amalan yang bisa kita peroleh dan kita persiapkan. Apa saja yang harus kita persiapkan? Seperti yang pertama adalah amalan sukses puasa Ramadan. Kita berpuasa, bagaimana supaya puasa kita bisa sukses? Kita harus diplanningkan puasa tersebut bisa mendapatkan pahala yang banyak. Biasanya dalam berpuasa ada istilah ngabuburit. Sekarang kita gunakan waktu mau berbuka puasa tersebut untuk berdoa pada Allah. Apalagi di saat berbuka puasa, disitulah waktu yang mustajab kita untuk berdoa pada Allah. Untuk ibu-ibu yang biasanya waktunya terhabiskan di dapur maupun di pasar, sekarang waktunya untuk lebih memperbanyak amalan-amalan yang lain dan mengurangi kegiatan-kegiatan di pasar maupun dalam memasaknya. Yang kedua, amalan sholat malam atau yang biasa disebut dengan sholat taraweh. Sholat taraweh walaupun saat ini hanya bisa dilaksanakan di rumah, kita jangan merasa berdosa. Karena pada zaman Rasulullah pun Nabi sering melaksanakan sholat malam ketika bulan suci Ramadan di rumahnya. Tapi kita harus bisa menjaga sholat malam ini jangan sampai tertinggal satu malam pun. Karena biasanya kalau kita tidak melaksanakan satu malam saja, biasanya di malam selanjutnya kita tidak menjaganya dengan begitu baik, sehingga kita bisa menjaganya tiap malam. Kalau kita tidak bisa melaksanakannya di awal waktu, bisa dilaksanakan di tengah malam. Kalau tidak bisa di tengah malam, kita bisa melaksanakannya di akhir malam atau ketika akan menjelang sahur. Yang ketiga adalah amalan tadarus Quran atau membaca Quran. Kita harus memiliki target. Dalam satu bulan ini kita akan menghatamkan berapa kali. Kalau kita contoh 1 kali hataman, berarti tiap hari kita minimal harus membaca 1 juz. Kalau ada dalam satu hari itu kurang dari 1 juz, besoknya kita harus menambah bacaan kita sehingga target kita bisa tercapai. Atau sebaliknya, kita tiap hari membaca 2 juz sehingga di pertengahan Ramadan kita sudah bisa menghatamkan Quran sehingga target kita bisa kita lebihkan. Dan yang keempat adalah amalan Lailatul Qadar. Kita walaupun saat ini tidak bisa beriktikaf di masjid, tapi kita bisa mengejar pahala Lailatul Qadar itu di rumah dengan cara memperbanyak ibadah, mengaji, berdoa dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pahala zakat fitrah. Dari sekarang kita mulai menyisihkan uang kita supaya kewajiban zakat fitrah ini bisa kita laksanakan. Kita membagi pos-pos keuangan kita. Pos untuk zakat fitrah, pos untuk infak sedekah, pos untuk kebutuhan sehari-hari.
Jangan terbalik, kita mendahulukan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seperti halnya untuk membeli pakaian dan lain sebagainya, sehingga kebutuhan kewajiban kita seperti zakat tidak terpenuhi. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan amalan-amalan Ramadan tersebut bisa kita capai. Kita berdoa Allah berikan kesehatan, umur panjang yang barokah, terhindar dari wabah, penyakit dan lain sebagainya. Allahumma inni a'udzubika minal ghala wal waba wa riba wa zina wa jalajina wa mihan wa su'il fitani ma dhahara minha wa ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.